Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita, yang haus dan lapar akan Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan ya. Tema malam hari ini yang akan kita pelajari yaitu masih ada kaitannya dengan masalah hati nurani, yaitu tentang intuisi dan persekutuan ya. Intuisi dan persekutuan. Bapak Saudara, untuk mengerti tentang intuisi dan persekutuan ini, ya, kita akan awali dengan gambar tabernakel. Ya, tabernakel itu adalah rumah Allah atau bait Allah yang terdiri dari 3 bagian, di mana dalam tabernakel itu ada ruang maha kudus, ada ruang kudus dan halaman, yang menggambarkan tubuh kita sebenarnya yang terdiri juga dari 3 bagian ya. Yang terdiri juga dari 3 bagian yaitu roh, jiwa dan tubuh. Nah, untuk lebih jelas saya berikan gambar ini ya. Nah, Bapak Saudara coba ini pasti tahu ya. Apalagi aliran mempelai itu pasti belajar tentang ini lebih detail. Nah, jadi dulu Tuhan ini menyuruh kepada Musa untuk membuat namanya kemah pertemuan pada waktu itu. Ya, karena apa? Bentuknya bukan permanen, tapi masih berbentuk tenda dari kain dan dari kulit lumba-lumba, serta ada perkakas-perkakas yang lainnya. Nah, saudara, ketika Tuhan ya menyuruh Musa membuat kemah pertemuan ini, atau bait suci ini, Tuhan berkata, ya, bagi 3, ya, ada daerah namanya halaman, dan ada daerah namanya ruang kudus, dan ada daerah namanya ruang maha kudus. Nah, kita lihat di sini ya. Perkakas-perkakas apa saja yang ada di daerah halaman ini. Ya, di daerah halaman ini ada beberapa perkakas di situ, yaitu ada misbah korban bakaran. Nah, fungsinya ini untuk membakar korban-korban atau daging-daging yang dipersembahkan oleh umat Israel, lalu oleh imam-imam itu dipanggang di sini ya, semacam barbecue. Ya, jadi ini misbah korban bakaran ya. Nah, saudara, ini ada di pelataran atau di halaman. Lalu ada satu lagi yang mendekati di sini ini lebih masuk lagi. Ini namanya bejana pembasuhan. Ya, jadi kalau Anda lihat ya, ada kelompok-kelompok tertentu ini, kalau mau masuk rumah Tuhan gitu ya, mereka harus cuci dulu ya, cuci wajahnya, cuci kakinya dan sebagainya. Lah, ini terinspirasi dari apa yang Tuhan perintahkan di masa lalu kepada bangsa Israel. Ya, jadi sebelum mereka masuk ke sana ini, mereka harus dicuci ini juga di sini ini ya. Nah, jadi ini tempat menyuci apa saja, termasuk korban-korban yang mau dibakar pun ini harus dicuci juga di sini ini. Nah, bicara tentang halaman itu adalah gambaran daripada tubuh kita, ya, casingnya, ya, casingnya ini. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini ada 3 perkakas. Di sini yang pertama, ini ada pelita atau kaki dian atau menorah. Jadi kalau Bapak Saudara mendengar istilah ada pelita, kaki dian, menorah, itu satu benda yang sama. Ya, di sini ada tiang ya yang bercabang 7 seperti itu, lalu di ujung-ujungnya ada corotnya. Nah, corotnya inilah ada sumbunya nanti yang menyalakan, lalu pipa-pipa yang melengkung-melengkung ini isinya minyak ya. Nah, jadi ini pelita atau kaki dian. Dan nanti ada maknanya semuanya. Di sini ada meja roti sajian. Jadi ada meja ya, di atasnya ada roti. Jumlahnya 12. Nah, kenapa 12? Satu roti mewakili satu suku. Ya, di Israel ini kan ada 12 suku. Jadi 12 ya roti. Tapi ada yang menafsirkan juga, karena Alkitab kita ini setelah dikanonisasikan, ya, setelah dirapikan, disahkan, ternyata
isinya sekarang jumlahnya 66. Jadi 66. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi yang lebih cocok adalah setiap roti itu adalah bagian dari untuk satu suku orang Israel. Nah, terus masuk lagi ke sini, lebih ke dalam, itu ada mezbah. Ya, kalau di sini tadi ada mezbah pembasuhan atau bejana pembasuhan, di sini ada mezbah dupa. Nah, saudara, kalau Anda mungkin gambarannya kalau pengen tahu seperti kalau ada dukun-dukun tuh ya, mereka bakar dupa gitu ya. Nah, dulu memang gitu ya. Di sini ini boleh membakar sesuatu ya. Ini mungkin emas ya, kemenyan, mur, wangi-wangian itu dibakar di sini. Untuk apa? Supaya baunya ini harum semuanya ya. Baunya ini harum. Nah, daerah ini disebut daerah jiwa daripada manusia. Ya, lah Bapak Saudara. Jadi kita perhatikan di sini, ya, ada beberapa orang sekarang terinspirasi juga. Mereka bikin acara ibadah, lalu gedungnya lalu dibakar gitu, apa itu kayak wangi-wangian gitu ya. Nah, aromaterapi kayak gitu ya, sehingga semuanya harum seperti itu. Mereka kalau ditanya, kenapa begitu? Dulu kan di sana begitu juga. Dibakar supaya ruangannya harum ya. Nah, itu terserahlah mereka. Tapi sekarang kita masuk bagian yang ketiga. Nah, ini bagian inti dari tabernakel atau bait suci yang Tuhan perintahkan untuk dibangun untuk dibuat oleh Musa pada waktu itu. Nah, di dalam bait suci atau ruang Maha Kudus ini, bagian terakhir ini namanya ruang Maha Kudus ya. Di ruang Maha Kudus ini ternyata ada namanya tabut perjanjian. Kenapa disebut tabut perjanjian? Di sini ini, saudara, peti ini mengandung covenant, mengandung perjanjian antara Allah dan manusia. Ya, nah, saudara, sekarang kita tahu area di mana Allah mau intervensi kepada manusia itu bukan di daerah tubuh atau halaman, bukan di daerah jiwa atau ruang kudus, tapi adanya ada di ruang Maha Kudus. Ini adalah roh, ya. Nah, roh inilah yang disebut intuisi, yang disebut hati nurani, di mana nanti akan muncul intuisi dari tempat ini. Nah, disinilah ada perjanjian, tabut perjanjian. Sebenarnya tabut atau kotak ini isinya apa? Ternyata di dalam tabut perjanjian ini kalau dibuka, ya isinya pertama ada 2 loh batu. Ada 2 loh batu. Kita tahu peristiwa tentang 2 loh batu. Di mana ketika Tuhan mau mengatur bangsa Israel ini untuk menjadi bangsa yang tertib, bangsa yang tahu aturan, mau dijadikan bangsa imam itu, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Ya, lalu Tuhan melukis atau menulis dengan tangannya sendiri di atas 2 loh batu yang sekarang kita boleh kenal sebagai hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Jadi batu yang satu isinya 4, ya hukum 1 sampai hukum ke-4. Batu yang kedua isinya hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Ada yang bertanya mungkin, kenapa Pak nggak dibagi adil saja 5 dan 5? Enggak, saudara ya. Yang satu ini, ya batu yang pertama itu hukum 1 sampai 4. Hukum 1 sampai 4 itu adalah hukum yang bunyinya adalah aturan antara manusia dengan Tuhan. Ya, di mana di situ hukum pertama dikatakan jangan ada padamu Allahmu Allah lain di hadapanku, ya. Jangan sujud menyembah patung. Lalu ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu yang keempat, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hubungannya dengan Tuhan, ya. Nah, hukum 5 sampai hukum yang ke-10 itu hubungan antara manusia dengan sesamanya, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semuanya itu ada dari 5 sampai ke 10, ya. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan menyuruh Musa dan kita boleh belajar malam hari ini dari apa yang Tuhan perintahkan
kepada Musa untuk membangun tabut perjanjian ini atau kemah pertemuan ini. Nah, kita perhatikan ya, dalam Keluaran pasal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ternyata di sini perhatikan ya. Tuhan berkata kepada Musa, haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Perhatikan ya. Jadi tujuan Allah ya, supaya Musa membangun tabernakel atau kemah pertemuan itu, ternyata Tuhan berkata, di tempat yang namanya ruang Maha Kudus itu, harus ada satu peti, namanya peti perjanjian. Ini perjanjianku denganmu. Dan di dalam perjanjian ini, di dalam peti perjanjian itu, haruslah pertama, kau letakkan apa? Tutup pendamaian itu di atas tabut, ya. Dan haruslah engkau menaruh dua loh hukum yang kuberikan kepadamu. Dan di sanalah, ini Tuhan berjanji, aku akan bertemu dengan engkau. Jadi hadirnya Tuhan bukan di daerah jiwa, bukan di daerah tubuh, ya, bukan di daerah ruang kudus atau di halaman, tapi hadirnya Dia ada di ruang Maha Kudus atau di bagian roh dari manusia itu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat di sini ya, di mana Tuhan berjanji akan bertemu dengan bangsa Israel atau imam yang mewakili bangsa Israel yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dan Tuhan akan berbicara kepada imam itu, lalu imam akan menyampaikan kepada pemimpin, lalu pemimpin itu mengarahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk mentaati apa yang Tuhan telah bicarakan di ruang Maha Kudus tersebut itu. Ya, nah, saudara, kapan Tuhan itu bertemu dengan manusia? Ya, dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara. Yuk kita sekarang lihat ya, bagian-bagian yang difokuskan oleh Tuhan, yaitu tentang tutup pendamaian. Nah, saudara, tutup pendamaian ya. Dalam ruang Maha Kudus sendiri terdapat tabut perjanjian ya. Di sini tadi ada 3 fungsinya, yakni ya, pertama, ada peti tabut perjanjian yang berisi kedua loh batu. Itu mewakili Taurat yang melakukan pembenaran dan penghukuman bagi tindakan-tindakan orang Israel ya. Nah, saudara, yang kedua, ada tutup atau tahta pendamaian di mana Allah hadir dan bertemu dengan Musa sebagai wakil umat Israel untuk menerima penyembahan serta persekutuan dengan umatnya. Nah, yang ketiga, dari situ keluar instruksi kepada orang Israel tentang apa yang harus mereka perbuat setiap saat. Ya, lah, sebenarnya artinya apa? Untuk kita mengerti intuisi dan persekutuan malam hari ini. Ternyata, saudara, roh orang percaya itu juga mempunyai 3 fungsi ya. Pertama, saudara, bagian hati nurani ya, yang fungsinya menyalahkan atau membenarkan tindakan-tindakan Anda. Nah, itu semacam warning saja ya.
Jadi kalau Anda sedang berpikir salah atau mau melakukan tindakan yang salah atau mau mengerjakan perkara-perkara yang jahat, nanti hati nuranimu akan ada yang menahan dan berkata, jangan, ya toh, itu salah. Tapi kalau Anda melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang mulia, nanti hati nuranimu akan mengiyakan. Tapi ini belum suara Tuhan, belum. Ya, ini hanya sebagai alarm saja, ya, alarm di dalam diri Anda. Itulah bagian pertama. Kedua, ya, bagian penyembahan dan persekutuan. Di mana orang bisa memuji, menyembah Tuhan, ya, seperti apa yang kita lakukan tadi. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran, ya. Ketika perempuan Samaria itu tanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana saya mau menyembah? Sembahlah dalam roh dan kebenaran. Seperti apa yang pernah ditanyakan Ibu Karisa kapan lalu itu, ya. Apakah menyembah dalam roh itu namanya bahasa roh? Oh enggak. Ya, enggak. Bahasa roh itu karunia. Menyembah dalam roh itu Anda menyembah di luar, ya, jiwamu. Anda enggak sedang berpikir, ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan atau perasaanmu, tidak. Betul-betul dorongan roh. Dorongan roh itu murni, pure dorongan roh, ya. Nah, jarang sekali orang bisa masuk ke daerah ini. Karena apa? Jiwanya itu selalu bergejolak. Kenapa jiwa bergejolak? Karena dia merasakan atau terus mengingat, ya, hal-hal yang ada, yang dialami, yang ada di sekitarnya. Tapi ketika dia masuk benar-benar fokus kepada Tuhan, melupakan segala sesuatu, menanggalkan beban-beban di dalam dirinya, masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya, bukan pingsan, bukan, ya. Anda masih bisa berdiri dengan tegap, tapi Anda tidak sedang dipengaruhi oleh pikiranmu. Anda tidak punya keinginan apapun, cuma satu. Anda memandang Tuhan, lalu Anda menyembah Tuhan, ya. Sampai kadang-kadang mau ngomong apa nggak ngerti. Dalam kitab Roma dikatakan, roh itu membantu Anda dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, itu namanya menyembah dalam roh. Otakmu nggak jalan, jiwamu nggak jalan, tapi rohmu kontak dengan Tuhan. Nggak peduli apa yang keluar dari mulutmu. Nah, mungkin Anda cuma mendesah, gitu ya. Apakah gitu tuh penyembahan? Kalau rohmu kontak dengan Tuhan, ya itu penyembahan juga, ya loh. Nah, tapi kalau rohmu nggak kontak, jiwamu yang bergejolak, gitu ya. Mungkin Anda sudah bosan di tempat itu. Kok lama banget ya, nggak selesai-selesai ya, gitu. Itu beda lagi itu. Itu gejolak jiwamu, ya. Sama-sama bilang, gitu ya. Jadi sekarang kita harus tahu nih, yang ngerti Anda sendiri dengan Tuhan, bukan? Jadi karena Anda sudah nggak mampu berucap apa-apa lagi, jiwamu nggak ngerti harus ngomong apa, nah disitulah rohmu menghandle, take over, ambil alih. Mungkin dengan keluhan, mungkin dengan desahan, atau Anda bisa menari-nari, Anda bisa ketawa di dalam hadirat Tuhan. Apakah itu dibuat-buat? Enggak. Sukacita Allah itu melimpah di dalam hidup Anda, sehingga rohmu itu berekspresi seperti itu. Itu namanya menyembah dalam roh. Lah di bagian hati nuranimu itu ada, ya, peluang atau hal sarana yang bisa Anda melakukan hal seperti itu. Jadi kalau Paulus berkata, aku menyembah dengan akal budiku, tapi aku juga menyembah dengan rohku. Ya, kapan Paulus menyembah dengan akal budi? Ketika dia kumpul dengan orang banyak. Dia berdiri sebagai leaders, sebagai pemimpin, untuk mengarahkan audiens, orang-orang yang ada di depannya itu. Paulus nggak berdoa dalam roh. Dia berdoa dengan akal budi. Ya, sebagai bentuk instruksi. Gini lah. Semuanya mengikuti arahannya. Tapi ketika Paulus ini, dia sedang sendiri dengan Tuhan, itu yang sering dia lakukan. Ya, dia berdoa dalam roh.
dia lepaskan semua keinginannya, dia lepaskan semua pikirannya, dia masuk di dalam Tuhan itu. Ya, di dalam Tuhan. Coba Bapak Saudara ya, kalau pagi-pagi ikut remoka ya, saya harap Bapak Saudara gitu mulai ya, setelah direndam dibacem gitu ya. Nah, jadi tempe bacem, tahu bacem gitu ya. Nah, dalam hadirat Allah seperti itu, nah Saudara mulai. Jangan pikirkan masalahmu, jangan terus tonjolkan keinginanmu. Masuk dalam kehendak Allah itu loh. Ya, Tuhan, aku nggak minta apa-apa. Aku nggak pengen apa-apa. Intervensi aku, Tuhan. Silahkan lakukan apa saja yang menurut keinginanmu. Ya, lalu Anda mulai bebaskan. Aku merdekakan. Silahkan Roh Kudus bekerja. Wah, saudara, tahu-tahu Anda melakukan sesuatu yang di luar apa yang sedang Anda pikirkan dan rasakan. Di luar perasaan Anda. Satu kali ya, kami melakukan seperti itu, ada yang sampai deep seperti itu. Itu dalam kelompok para worshiper. Lalu saya tanya, kamu tadi ngapain? Saya nggak ngerti. Tahu-tahu. Lah, saudara, itu namanya orang, dia di luar jiwanya. Dia benar-benar sedang menyembah di dalam roh. Itu bisa dilakukan oleh hati nurani Anda. Karena di dalam roh atau hati nurani Anda ini ada ya, sarana atau hal yang bisa melakukan hal seperti ini. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Tapi bukan karena pikiran Anda, tapi karena rohmu itu sendiri. Nah, saudara, berikutnya. Ya, ketiga, bagian intuisi. Nah, ini ada di dalam hati nurani. Yang menerima instruksi Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa. Ya, jadi hati nuranimu itu sebenarnya ada 3 perkara yang bisa beroperasi di dalamnya. Ya, pertama, ada bagian dari hati nurani yang selalu menyalahkan atau membenarkan akan tindakan-tindakan Anda. Itu sebagai apa? Alarm di dalam diri Anda. Amin. Biasanya rasanya damai sejahtera atau gelisah resah. Ya, kalau Roh Kudus mencegah, biasanya Anda mulai gelisah, ya, nggak ada damai. Tapi kalau Roh Kudus mengiyakan, dia membuat hatimu damai. Itu di bagian pertama ini. Yang kedua, di mana di dalam hati nuranimu engkau bisa menyembah dan mengalami persekutuan dengan Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga, bagian intuisimu atau hati nuranimu ini, di bagian ini, akan menerima instruksi dari Roh Kudus atau Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Bapak Saudara, di sini kita tahu, ketika orang mulai ya menggunakan hati nuraninya, yang pertama kali mulai mempengaruhi hidup Anda adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus biasanya. Ya, Roh Kudus. Nah, saudara, di mana Roh Kudus memang ditugaskan oleh Allah ketika Tuhan Yesus minta kepada Bapaknya, aku minta penolong yang lain untuk menggantikan aku karena aku akan pergi kepada Bapa. Jadi sekarang Roh Kuduslah yang paling dekat dengan Anda. Jadi ketika Anda memulai menggunakan hati nurani ini, nanti yang pertama kali muncul di dalam hati nurani Anda itu adalah Roh Kudus. Lalu apa yang akan dilakukan? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Dia nggak langsung memberikan karunia-karunia kepada Anda. Banyak orang kadang-kadang berpikir kalau Roh Kudus hadir pasti nanti ada karunia ini, karunia itu, dan sebagainya. Ya, tapi sebenarnya tujuan daripada Roh Kudus masuk ke dalam hati nurani Anda ini, Roh Kudus mau mengajar kepada kita semuanya, ya, mau mengajar kepada Anda, ya, masuk ke dalam hati nurani, lalu memberikan pengajaran demi pengajaran, ya. Bila hati nurani Anda telah dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus, Roh Kudus akan lebih mudah mengajar Anda. Karena suaranya tidak banyak dikotori lagi dengan suara-suara roh jahat atau keinginan-keinginan daging. Makanya doa yang kemarin itu,
Kalau boleh nih, ya kalau Anda mau ya ucapkan tiap hari. Minta Roh Kudus untuk membersihkan hati nurani Anda dengan darah Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena terkadang manusia ini, ya, dalam hidup kita ini, ada hal-hal yang sering mengotori dalam hati nurani kita ini, yaitu suara-suara dari roh jahat atau keinginan-keinginan daging Anda. Kalau ini enggak dibuang, ini enggak dibersihkan, ketika Roh Kudus berbicara kepada Anda, nanti ya itu seperti satu gelas diisi dengan macam-macam cairan, ya. Nah, itu nanti akan campur aduk dan Anda akan bingung untuk membedakannya. Tapi kalau Anda minta Roh Kudus membersihkan lebih dahulu, baru Dia mengajar dan berbicara kepada Anda, nanti ya Anda akan lebih jelas, lebih gampang untuk mendengar suara Roh Kudus itu. Amin. Nah, saudara, walaupun ya hatimu sudah dibersihkan dan Roh Kudus mulai berbicara, di sini dikatakan, walaupun demikian, tetap jangan mendengarkan suara hatimu sendiri, karena Roh Kuduslah sekarang yang mempunyai jawaban bagi Anda. Amin. Nah, Roh Kudus menyimpan di dalam hatinya. Apa yang disimpan oleh Roh Kudus di dalam hatinya Roh Kudus ini? Yang disimpan oleh Roh Kudus adalah semua kebenaran yang didengarnya dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa. Roh Kudus mentransfer hal-hal itu ke dalam pengertian Anda dengan pengurapannya. Nah, saudara, ini di alam roh ya. Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu memberikan contoh teladan yang luar biasa. Ada hierarki. Mereka teamwork, tertib ya. Nah, perhatikan. Ketika saya mengajar seperti ini, ada yang bertanya, Pak, kenapa Roh Kudus nggak langsung mendengar dari Bapa? Kenapa Roh Kudus mendengarnya dari Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa. Ya, ini kan lama ya namanya, mesti transit dulu ya. Nah, dari Tanjung Priok, mama gitu ya. Nah, transit dulu ke Sunter. Nah, dari Sunter baru dikirim ke Metro. Nah, jadilah semprotan. Seperti itu ya. Nah, kenapa nggak langsung dikirim aja nih ya dari Tanjung Priok sampai ke Metro begitu? Kok mesti transit itu kenapa seperti itu? Nah, saudara, ya, ini bicara tentang hierarki, ya, hierarki. Bukan berarti Roh Kudus itu lebih rendah dari Tuhan Yesus, ya, tidak, saudara, ya. Memang ada rule-nya, memang ada aturannya, ya. Di alam roh itu tertib sekali, ya. Nah, saudara, perhatikannya. Memang sumber segala sesuatu itu cuma satu. Sumbernya apa saja itu sebenarnya dari Bapa. Amin. Tapi karena tiga pribadi itu punya peran, punya fungsi masing-masing, Bapa punya fungsi sendiri, Tuhan Yesus punya fungsi sendiri, Roh Kudus punya fungsi sendiri, fungsi inilah yang menyebabkan harus tunduk pada hierarkinya. Betul nggak? Pada hierarkinya. Makanya di sini diajarkan, Tuhan Yesus menerima pesannya dari Bapa. Lalu Tuhan Yesus menyampaikannya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikannya kepada Anda. Jadi dari Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, lalu kepada kita semuanya. Ya, nah, saudara. Jadi masuk ke kita sudah lewat dua ini ya, dua transit dulu gitu, ya, dari Tuhan Yesus gitu dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa ya apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu selalu memuliakan Tuhan Yesus, betul? Ya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memuliakan Bapaknya. Nah, kita sebagai pelaksana, ya, karena telah mendapat mandat dari surga untuk melakukan semua yang ada di alam materi ini, kita harus tunduk.
kepada Roh Kudus. Menghargai Roh Kudus itu. Dengan kita menghargai Roh Kudus, maka Roh Kudus dengan mudah dia akan intervensi di dalam kehidupan kita ini. Amin. Jadi perkara orang bisa dengar suara Tuhan atau tidak ini perkaranya cuma satu. Ada enggak penundukan diri Anda? Di dalam hierarki ini ada tidak? Ya. Kalau Anda melanggar hierarki ini, Anda enggak bakal dengar suara Tuhan. Jadi dimulai dari ketaatan penundukan diri. Ya, belajar tunduk. Ya, tunduk. Dengan Anda punya hati sikap seperti itu, ini rule-nya mulai jalan nih. Bapak ingin menyampaikannya, diterima oleh Tuhan Yesus berkasih kepada Roh Kudus sampaikan kepada Anda. Ya, saudara. Jadi ketika Anda nih minta sesuatu dari Tuhan, Anda bisa berkata apa? Roh Kudus, berbicaralah. Jarang orang yang Bapak berbicaralah gitu, jarang. Roh Kudus ya, selalu Roh Kudus. Sudah betul, nggak apa-apa. Lakukan itu dulu. Ya, nah nanti kalau Anda sudah mulai sensitif dan tahu 3 pribadi itu intervensi di dalam hidup Anda boleh split ya. Tapi sebagai pemula untuk mendengar suara Tuhan, Anda bergantung dulu dari apa yang akan diberikan oleh Roh Kudus dulu. Apa yang akan dikatakan oleh Roh Kudus dulu. Ya, Roh Kudus akan membantu Anda, Roh Kudus akan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua yang berasal dari Allah itulah namanya yang benar. Yang bersumber dari manusia nggak ada yang benar. Mungkin itu hanya baik. Ya. Tapi yang baik itu belum tentu benar. Tapi kalau itu sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari Bapa, pasti benar. Amin. Jadi Roh Kudus akan menuntun kepada seluruh kebenaran, artinya apa? Dia akan memberitahu kepada Anda apa-apa saja yang dia dengar dari Bapa melalui Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Roh Kudus, lalu Roh Kudus menyampaikannya kepada kita semuanya ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, nanti kalau pengurapan Allah, ya, pengurapan Roh Kudus itu kuat di dalam diri Anda, bila pengurapan Anda tinggi, intuisi Anda akan lebih jelas. Bahkan Anda akan dapat membedakan mana suara Allah, ya, mana suara Bapa, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara Roh Kudus. Ya, oke, Bapak Saudara, mari kita baca beberapa ayat untuk mendukung apa yang kita jelaskan pada malam hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 26. Saya percaya Bapak Saudara sudah familiar dengan ayat ini ya. Tetapi penolong yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kenapa di sini dipakai kata yang akan diutus? Karena pada waktu itu Roh Kudus belum ya turun ke bumi. Ya, yang hadir waktu itu baru Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya menggantikan Tuhan Yesus di bumi ini, ya. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ya. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita dalam hal mendengar suara ini. Ya, pertama, Roh Kudus akan memberitahu kepada kita, ya, yaitu seluruh kebenaran-kebenaran, ya, dia akan mengajar kita, dia akan mengingatkan kita akan semua apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang.
ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi pakemnya sudah diatur ya. Jadi Roh Kudus akan menerimanya dari Tuhan Yesus. Lalu dia akan memimpin seluruh orang-orang ini yang punya hati nurani ini. Nah, mereka mulai diarahkan oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenarannya itu. Amin. Nah, saudara, ketika urapan Anda kuat di dalam hidup Anda, nanti Roh itu sendiri yang akan mengajar segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu, kamu tidak perlu ya diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Saudara, jangan salah mengartikan ayat ini. Ada beberapa orang gara-gara membaca ayat ini lalu mulai nggak mau ikut kelas pemuridan. Ada nih, ya gara-gara baca ayat ini, awalnya buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, wah sangat antusias, nggak pernah bolong dalam mengikuti kelas pemuridan. Ketika diajar ini dan ketemu ayat di dalam 1 Yohanes 2, ya pasal 2 ayat 27 ini, dia mulai bilang, Pak, ya loh, kalau saya sekarang ada Roh Kudus dalam diri saya nggak ikut pemuridan lagi, Pak. Biar Roh Kudus yang mengajar, ya, dalam diri saya. Beda konteksnya, saudara, ya. Anda harus tetap belajar dengan orang yang punya pengalaman lebih di atas Anda. Amin. Senioritas itu penting juga, ya. Senioritas itu penting. Nah, Anda di sini belajar juga dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi dalam hal intuisi ini, nanti Roh Kudus sendiri yang akan mengajar Anda. Tapi pola-pola pengajaran boleh diajarkan oleh manusia, ya. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengajar-pengajar. Dalam 5 jawatan kan ada ya, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar. Kenapa gereja Tuhan harus punya 5 ini? Untuk membangun jemaat, supaya bertumbuh, menjadi dewasa. Nah di sini kan ada pengajar, berarti ada yang diajar, bukan? Nah, kalau Anda sedang belajar, berarti Anda adalah orang yang diajar oleh guru, yaitu manusia. Jadi jangan pakai ayat ini lalu bilang, aku nggak perlu pengajar lagi. Aku langsung saja dengan Roh Kudus, ya, tanpa disadari. Anda sombong. Ya, Anda sombong. Saya sudah buktiin. Beberapa orang yang nggak mau dinasihati, dan sudah saya bilang, itu kesombongan, tapi dia tetap tidak mau bertobat. Akibatnya apa? Dia mengalami kemunduran rohani yang luar biasa. Dan lambat laun, tahun demi tahun saya perhatikan, akhirnya tidak muncul lagi di permukaan, alias tenggelam. Kenapa? Nah, karena kesombongannya seperti itu. Amin. Sahabat saya yang hadir malam hari ini bukan orang-orang yang sombong. Saya melihat orang-orang yang rendah hati. Walaupun sudah ada yang menjadi pengajar dan sebagainya ini, mereka mau belajar, ya. Nah, saudara, ini luar biasa, ya. Tuhan lihat hatimu. Ketika hatimu mau diajar, bukan hanya manusia nanti yang akan mengajar Anda. Di situ Roh Kudus akan lebih mudah untuk mengajar Anda juga. Kenapa? Karena Anda nggak bantah-bantah. Kalau ada orang bilang, aku nurut kok sama Roh Kudus. Aku nurut sama Allah, Bapak. Aku nurut sama Tuhan Yesus. Tapi Anda nggak nurut sama manusia. Itu omong kosong juga. Betul nggak? Alkitab bilang. Betul nggak? Kalau kamu dengan yang kelihatan aja nggak bisa nurut,
Apalagi dengan yang nggak kelihatan. Itu bohong besar. Ya. Nah, jadi saya patahkan malam hari ini semua dalih-dalih yang nanti akan memakai ayat ini buat alasan dan nggak mau ikut kelas pemuridan lagi. Ya, Bapak Saudara, saya bukan cari murid, enggak. Ya, bukan banyaknya orang yang harus ikut, bukan. Tapi saya suka kalau lihat hati orang yang haus, hati orang yang lapar. Memang dia datang mau belajar. Amin. Berapapun waktu yang Anda butuhkan, yang harus kita lakukan, saya rela untuk bayar itu waktunya. Amin. Untuk apa? Memberikan pengajaran. Karena Tuhan telah memberikan mandat pada saya untuk mengajar, menjadi seorang pengajar. Ini merupakan tugas yang harus saya lakukan. Amin. Nah, saudara, ya jangan sampai pakai ayat itu untuk berdalih nggak mau ikut kelas pemuridan lagi. Nah, saudara, memang betul kalau urapan di dalam diri Anda itu cukup tinggi, ya nanti pengertian-pengertian atau suara Tuhan itu lebih jelas lagi. Itu saya alami sendiri ketika saya sedang mempersiapkan materi khotbah kadang-kadang ya. Lalu mungkin ada tema yang diberikan oleh gereja itu, Pak, tolong bahas ya tentang ayat ini. Ya. Nah, ketika saya baca ayat itu, ya, itu ada dua hal. Kalau saya nggak punya persiapan sebelum saya buka ayat itu, mungkin saya sedang gelisah, masih sibuk ini dan itu dan sebagainya. Lalu saya baca ayat itu, lalu saya mencoba untuk membuat konsep khotbahnya, gitu ya. Itu biasanya ya nggak terlalu tajam. Tapi kalau saya awalin dulu dengan saya mulai menyanyi, menyembah Tuhan, gitu ya. Hati saya rileks, gitu ya. Saya terkonek dengan Tuhan. Saya merasakan urapan Allah itu mengalir di dalam diri saya, gitu ya. Itu ketika saya buka itu ayat kayak ngomong dengan saya. Titik aja ngomong, saudara. Betul nggak loh? Koma aja ketawa. Bayangin saudara, apalagi yang ada tulisannya. Jangan ini, beginilah. Wah, lebih jelas lagi. Betul nggak ya? Kenapa saudara? Di balik kata-kata, di balik tulisan itu, ada yang sedang mengatur dan sedang mau berbicara. Roh Kudus, kadang-kadang Allah Bapa, kadang-kadang Tuhan Yesus yang melakukan, oh Tuhan maunya begini, oh Bapak maunya begini, oh Roh Kudus maunya begini. Nah, itu seperti tek 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 gitu ya. Dan itu nggak pakai lama. Jadi persiapan khotbah saya pernah 1/4 jam beres, betul nggak? Nah, tapi pernah juga saya persiapan khotbah sampai 3 hari nggak beres, betul nggak? Betul, betul. Sampai hari Minggu sudah ada di tempatnya, belum siap dan sebagainya. Kenapa? Ngeblank dan sebagainya. Nah, saudara, dari pengalaman demi pengalaman itu, saya mengerti bagaimana supaya saya lebih sensitif, lebih jelas dalam mendengar suara Tuhan itu. Kesiapan dalam diri kita. Ditambah pengurapan di dalam hadirat Allah, pengurapan sedang mengalir, ya, sesuatu yang terjadi di alam roh itu lebih jelas dan mudah untuk kita tangkap nantinya. Nah, Bapak Saudara, ternyata ya, intuisi Anda ini akan membuat Anda bisa memahami pikiran Allah. Ya. Hati nurani yang hidup sehingga memancarkan intuisi di dalam diri Anda akan mudah untuk memahami pikiran Allah. Ya. Nah, Saudara, banyak orang kadang-kadang terjebak atau terhambat dengan satu ayat yang mengatakan, ya, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Jauh seperti langit dan bumi atau timur dan barat. Gak mungkin kita bisa ngerti pikiran Tuhan, itu gak mungkin. Dan konsep itu sudah tertanam dan diakui ya di dalam kalangan para orang teologi. Ya enggak? Mereka kalau sudah mulai bicara tentang pikiran Tuhan, mereka selalu berkata, kita itu manusia. Pikiran kita ini cuma segede bakpao. Gak mampu untuk mengerti tentang pikiran Tuhan.
Tapi Alkitab mengatakan di zamannya Paulus itu, dan Paulus sendiri, dia berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika terang itu sudah datang ke bumi, Tuhan Yesus ya maksudnya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi. Termasuk pikiran Allah. Termasuk hatinya Allah. Ya, jadi jangan pernah berpikir dan membatasi Anda nggak mampu, Anda nggak bisa untuk mengerti Tuhan. Anda bisa mengerti Tuhan, tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri. Ada yang menolong Anda. Roh Kudus akan menolong Anda untuk Anda sampai bisa mengerti tentang pikiran Allah. Anda bisa paham, Anda bisa menangkap dan memahami pikiran Allah itu karena bantuan Roh Kudus di dalam diri Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini. Anda tak dapat melayani Dia dengan memakai ide atau gagasan atau rancangan Anda sendiri. Setinggi-tinggi pikiran manusia tetap adalah pikiran duniawi. Itu tak pernah memuaskan hatinya Allah. Anda hanya dapat berkenan kepadanya bila Anda menerima pikiran-pikiran Dia. Amin. Jadi Anda tak dapat melayani Dia dengan memakai ide, gagasan, atau rancangan Anda sendiri. Ini sudah tertulis di dalam materi kita, ya, di revival terutama ini. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah terjun, terlibat di dalam pelayanan, masih melayani Tuhan dengan idenya sendiri, dengan gagasannya sendiri, dengan rancangannya sendiri, ya, di sini diingatkan, setinggi-tinggi pikiran manusia tetap adalah pikiran duniawi. Dan walaupun itu terjadi, ada hasilnya, ada dampaknya. Anda bisa membuat sebuah komunitas atau pelayanan yang besar sekalipun, itu tak pernah memuaskan hatinya Allah. Amin. Itu tak pernah memuaskan hatinya Allah. Jadi bagaimana, Pak? Anda hanya dapat berkenan kepadanya bila Anda menerima pikiran-pikiran di pikiran Dia. Ya, sekalipun mungkin Anda berpendidikan teologi setinggi-tingginya. Saya tidak menghina ya, orang teologi. Saya sendiri juga orang teologi. Saya STH. Ya, bukan semakin tinggi hati, bukan. Benar-benar sarjana teologi. Ya. Nah, tapi ketika Roh Kudus merevisi, memberitahu seperti ini, nah, Bapak Saudara, saya tanggalkan. Ya. Jadi apa yang saya pelajari itu menjadi pengetahuan untuk pijakan kita. Ya, kenapa? Kita harus tahu tentang firman. Kemarin sudah kita bahas ya. Kadang-kadang Roh Kudus akan berbicara di hati nurani kita menurut takaran pengetahuan Anda, betul? Kalau Roh Kudus berbicara banyak kepada saya, karena saya punya pengetahuan banyak. Dia kadang-kadang mengingatkan apa yang pernah saya baca. Dia mengingatkan apa yang pernah saya pelajari. Tapi bukan berarti apa yang pernah saya pelajari itu merupakan andalan jurus saya dalam melayani, bukan. Beda ya. Belajar firman boleh nggak? Boleh. Sekolah Alkitab boleh nggak? Boleh, dia bilang. Ya. Tapi kalau Anda nanti terjebak, apa yang Anda pelajari itu menjadi konsep dasar dalam pelayanan Anda, itu nanti salah. Itu enggak ya? Pelajari aja. Nanti mana yang dipilih oleh Roh Kudus, mana yang diingatkan oleh Roh Kudus, mana yang dimunculkan oleh Roh Kudus, yang boleh Anda gunakan, yang boleh Anda pakai, lah pakai yang itu. Enggak semua yang Anda pelajari, itu nantinya boleh Anda pakai dalam pelayanan Anda. Ya, ingat ya. Ya, jangan alergi dengan sekolah Alkitab. Kalau Anda punya waktu, masih mau sekolah, silakan. Gitu enggak ya? Lebih tahu ini, lebih tahu itu, boleh aja. Ya, ada beberapa murid saya
Sekarang sudah STH, ada yang MTH juga ya, tapi bukan makin tinggi hati, bukan. Benar-benar master teologi ya. Saya waktu dia lulus, ya wisuda, saya kasih selamat. Benar. Nah, bukan saya olok-olok teologi nih, ya, enggak. Selamat. Kamu punya pengetahuannya. Sekarang tinggal lebih lagi dengan rendah hati, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Bagian mana yang pernah Anda pelajari ini, yang boleh Anda terapkan di dalam pelayanan dan kehidupan Anda. Bukan Anda yang nyomot sendiri. Roh Kudus yang akan membimbing Anda nantinya. Amin. Nah, jadi sekalipun Anda berpendidikan teologi sekalipun, ya, setinggi-tingginya, ya, pikiran hasil pendidikan itu pun tak pernah mencapai pikiran dia. Sedalam-dalamnya manusia merenung, sedalam-dalamnya manusia bermeditasi, hasilnya hanya filsafat manusia belaka. Nah, filosofi atau filsafat itu adalah hasil daripada meditasi atau perenungan seseorang yang dirumuskan. Men? Karena itu, Anda perlu mendengar dia melalui intuisi, yakni pernyataan Roh Kudus di dalam hati Anda. Amin. Berhenti membuat rancangan, berhenti membuat plan. Ya. Nah, tapi kalau membahas bagaimana? Temukan dulu kehendak Allahnya. Ya, di dalam kehendak Allah itu bagaimana kita memaksimalkannya boleh. Tapi kita sudah ada di area kehendak Allah. Amin. Itu yang Roh Kudus mau kita kerjakan. Lalu kita memaksimalkan. Itu boleh. Ya, tapi kalau Anda mencetuskan sendiri, enaknya begini ya. Enaknya siapa? Ya enak gua. Ini nggak bisa. Kembali lagi nih. Nah, itu ide gagasan Anda. Amin. Jangan terjebak. Walaupun ya nanti Anda membayangkan, Anda pikirkan hasilnya luar biasa. Ya, apa yang berhasil belum tentu itu menyenangkan Tuhan. Belum tentu berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi kandidat orang-orang yang menggenapi Matius 7 ayat 21. Ya. Berseru-seru. Ya, bukankah aku yang membangun gereja besar? Bukankah aku yang membuat komunitas ini hebat? Bukankah aku? Bukankah aku? Bukankah aku? Siapa? Aku. Itu enggak ya? Bukan Tuhan. Ayatnya sudah jelas. Bukankah aku yang bernubuat? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit? Bukankah aku yang mengusir setan? Demi namamu loh. Enggak pakai bes-bes, enggak. Pakai nama Yesus. Pakai ayat Alkitab. Rohani loh. Gitu enggak? Tapi sumbernya dari mana? Ingat ya, ide, gagasan, plan itu sumbernya dari si aku. Ya. Dan walaupun itu hebat, ketika Anda bawa kepada Tuhan, di mata Tuhan itu namanya pikiran duniawi. Yang tak pernah menyenangkan hatinya Tuhan dan yang tak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan dengan susah payah, sudah bayar harga, ya, menguras tenaga, kadang-kadang korban perasaan. Emang melayani nggak korban perasaan? Jadi hamba Tuhan itu serba repot, betul nggak? Pakai dasi nih, dasinya kepanjangan, disalahin, betul nggak? Dasinya kependekan, ya, disalahin juga. Badannya gendut, disalahin juga, katanya nggak pernah puasa. Badannya kurus, nggak punya iman katanya, sehingga nggak diberkati. Repot kan? Korban perasaan kadang-kadang. Perasaan ini. Nah, bayangin saudara. Jadi kadang-kadang dalam pelayanan masih korban perasaan juga ya. Disalahpahami gitu ya. Maksudnya mendidik, dikira nggak perhatian gitu ya. Perasaan.
Ya, korban perasaan kadang-kadang seperti itu. Ya, tapi walau Anda sudah korban perasaan, korban duit, korban waktu, korban tenaga, yang Anda kerjakan idemu sendiri. Ketika di hadapan Tuhan, ditolak. Nggak berkenan. Aduh, gitu enggak ya? Saya kira kalau sudah berkorban ini, enggak ya, nanti pasti Tuhan terima. Enggak, saudara. Kalau itu sumbernya dari ide gagasanmu, rancanganmu sendiri, walaupun indah dan penuh dengan pengorbanan, Tuhan enggak suka. Ya, Tuhan enggak suka. Jangan Tuhan sogok dengan pengorbananmu. Tuhan, saya sudah berkorban loh. Masa engkau enggak melihat pengorbanan saya? Ya, saya sudah meneladani anakmu. Ya loh, Tuhan Yesus, dia berkorban. Dan korban yang kau terima. Masa aku enggak? Nah, saudara, kenapa? Yesaya pasal 55. Ayat 8 sampai ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Rancangan Tuhan, rancangan Bapa, bukan rancanganmu. Jalan-jalannya bukanlah jalanmu. Amin. Nah, saudara, jadi kita mau compare jalanmu dengan jalannya Tuhan. Nggak pernah sama. Ya, Anda mau compare nih, rancanganmu dengan rancangan Tuhan. Nggak pernah bisa menyatu. Kenapa? Beda. Beda. Amin. Daripada Anda tiap hari ya bergumul hanya mencocok-cocokkan dan mencari kehendak Allah. Dengan menyodorkan ide gagasanmu, rancanganmu, Tuhan, berkenan enggak ya ini, gitu ya. Anda buang-buang waktu itu. Ada orang bergumul untuk mencari kehendak Allah. Dia menyodorkan keinginannya supaya dia tahu apa yang dia pikirkan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sampai berbulan-bulan. Sampai berpuasa. Pergi ke Ungaran. Wah, masuk ke padang gurun. Wah, sana. Mulai. Hanya mencari kehendak Allah tentang apa yang dia rancang. Itu buang waktu. Firman Tuhan sudah ngomong, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Buang semua rancanganmu, buang jalanmu, lalu mulai tanya Tuhan, Tuhan, apa yang ingin engkau kerjakan? Proyek apa yang harus kita kerjakan ini? Paling enak begini, saudara. Kalau Anda mau memulai hari baru, jangan berdoa begini. Oh Tuhan, sertai jalanku. Buat sukses semua usahaku. Loh, siapa yang masih doa begitu? Ada? Tuhan, pakai aku. Ya. Berkati pelayananku. Ya. Masih ada yang doa begitu ya? Sebenarnya apa? Tuhan, Anda suruh setuju dengan apa yang sedang Anda pikirkan. Ya, sepanjang hari ini Tuhan Anda paksa. Tuhan, aku pengen ini. Setuju ya? Loh. Betul nggak? Nah, doa yang benar bagaimana? Begini. Bapak, Tuhan Yesus, Darah Kudus, mari kita berkati hari ini bersama-sama. Kita jalani bersama-sama. Kita lakukan proyekmu. Aku hanya pelaksana. Apa yang ingin engkau lakukan, apa yang ingin engkau kerjakan hari ini. Kita buat perkara yang besar menurut keinginanmu. Kita buat perkara yang dahsyat menurut keinginanmu. Loh. Walaupun Anda bilang kita,
buat, ya toh. Tapi Anda tetap menyerah pada kehendak Allah, bukan? Ngerti maksud saya? Doanya diubah ya. Besok pagi doanya jangan, Tuhan tolong lihatlah. Wah, apalagi yang begitu. Enggak, no. Boleh ya? Jangan bilang, Tuhan, mari. Ya, benar. Mari Tuhan, Bapak dan Saudara Kudus, kita berkati hari ini menjadi hari yang bahagia, menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Kita akan lakukan perkara yang besar menurut keinginanmu, menurut proyekmu Tuhan. Supaya dunia melihat Engkau besar, Engkau ajaib. Ya, nanti sore ya sambil istirahat mau tidur, hanya satu hal yang keluar dari mulutmu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Amin. Kenapa? Sepanjang hari ini Anda melihat rencana Allah Anda kerjakan bersama-sama. Dia yang punya rencana, dia yang melakukan bersama dengan Anda. Berhasil nggak kira-kira? Pasti berhasil. Amin. Pak, tapi kan saya bisnisnya jual minuman di mall. Umpama. Nah, apakah Tuhan mau berperkara di bagian itu? Saudara, apa saja sama Tuhan boleh dipakai untuk memuliakan Dia, untuk mewujudkan agendanya. Amin. Jadi menyukakan Tuhan itu nggak melulu dalam pelayanan, tidak. Dalam bisnis Anda pun, Tuhan ada di situ dengan rencananya. Amin. Ya. Nah, sekarang perbandingannya begini. Mana yang lebih indah, mana yang lebih menarik, dan mana yang lebih benar? Ya, orang yang kerja sekuler, tapi ada di dalam kehendak Tuhan, ya, dibanding dengan orang yang kerjanya non sekuler alias rohani, pelayanan, ya, tapi membangunnya dengan idenya sendiri. Mana yang lebih indah? Mana sebenarnya yang berkenan kepada Dia? Yang sekuler bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan yang sudah terjun dalam pelayanan merasa lebih rohani daripada yang sekuler. Enggak. Rohani atau tidak, itu sekarang tergantung. Idenya siapa yang Anda lakukan. Idenya siapa yang Anda jalankan. Amin. Proyeknya siapa yang sedang Anda lakukan itu. Itu yang rohani. Ya. Pelayanan, kerja sekuler, itu cuma casing, kulitnya saja. Amin. Tapi intinya, tujuannya kemana, ya itu tergantung. Siapa yang di direction-nya, ya, siapa yang memimpin Anda, ya. Tahu Tuhan yang pimpin. Nah, ada kan lagu-lagu seperti itu. Tuhan pimpin saya. Nah, bukan hanya kalau mau ibadah aja lagunya. Minta Tuhan pimpin. Pimpin kebaktian. Itu saya ingat lagu-lagu lama itu. Minta Tuhan pimpin kalau cuma kebaktian. Dalam pekerjaan pun, minta Tuhan yang pimpin. Amin. Tuhan yang arahkan. Ya, 1 Korintus pasal 2. Ayat 7 sampai ayat 10. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada kiranya mereka mengenalnya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dalam pelayanan, Paulus berkata, yang kami beritakan bukan hikmat manusia,
tapi hikmatnya Allah. Kenapa? Paulus ini, walaupun dia mantan teolog, ahli Taurat, betul nggak ya? Dia tahu tentang ayat-ayat ini, hukum ini, semua tahu dia. Tapi dalam pelayanannya, dia tidak mengandalkan pengetahuannya itu. Selalu mengandalkan pimpinan Tuhan. Sehingga slogannya apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Kalau aku melayani, ini bukan aku, tapi Kristus. Yang menentukan siapa? Ya Kristusnya, bukan Anda. Amin. Nah, itu yang membuat Paulus akhirnya mendapatkan pewahyuan, hikmat Allah yang luar biasa. Kalau kita baca tulisannya Paulus, kok Paulus itu bisa tahu ya tentang hal-hal yang ada di alam roh itu bagaimana nih? Dari mana sumbernya? Tuhan melalui Roh Kudus menginspirasi Paulus, memberitahu banyak hal, ya, sehingga khotbahnya berbeda dengan Petrus, beda dengan Yohanes, betul nggak ya? Nah, khotbahnya Paulus itu pengajarannya lebih banyak kepada pewahyuan. Dia bisa mengerti, sampai bisa membedakan antara Yesus Kristus dan Kristus Yesus. Betul nggak? Saya terinspirasi, ya nggak? Saya diberkati dengan tulisan Paulus. Dulu saya hanya mengenal sebagai Yesus Kristus, tapi Paulus itu menulisnya dibalik. Dia tulis Kristus Yesus. Apakah itu penulisan yang salah? Tidak. Karena Yesus Kristus dan Kristus Yesus itu punya arti yang berbeda. Walaupun mengacu kepada pribadi yang sama. Ya, Yesus Kristus itu bicara tentang pribadinya atau orangnya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang dulu pernah turun ke bumi. Itu namanya Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Tapi Kristus Yesus itu bicara apa? Roh Kristusnya. Tuh enggak? Wah, Paulus itu menyingkapkan firman itu tajam sekali. Pewahyuannya luar biasa ya. Dia bicara tentang Kristus Yesus. Ini satu bagian saja. Kalau saya mau bicara tentang penyingkapannya Paulus itu, ya 3 hari nggak selesai. Itu enggak, banyak hal. Tapi yang saya tonjolkan malam hari ini cuma ini, 2 bagian ini. Kok bisa Paulus itu melihat satu figur, satu pribadi namanya Yesus itu, kok dia bisa mengistilahkan Kristus Yesus dan Yesus Kristus? Itu dari mana cara berpikirnya? Udah enggak ya? Itu pasti ada yang ngasih tahu. Siapa itu? Roh Kudus, ya. Nah, Paulus sering bicara tentang Kristus Yesusnya. Kristus itu kan yang diurapi. Urapan itu roh. Jadi ketika dia bicara tentang Kristus Yesus, dia bicara tentang roh Kristus. Jika seseorang menjadi milik Yesus, ya, tapi enggak memiliki roh Kristus, lah, beda ya. Yesus Anda punya. Tapi roh Kristus enggak ada pada diri Anda, enggak jalan. Dan lain waktu nanti saya bahas itu. Kenapa orang memiliki Yesus tapi enggak memiliki roh Kristus? Terjadi hambatan macet. Kenapa? Karena roh Kristus itu penting. Paulus katakan, roh Kristus yang diam di dalam kamu. Jadi kalau Anda ditanya, Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Ya di surga. Dan yang di hatimu? Kristus Yesus. Ya. Yang sering kita sebut sebagai Yesusku. Kalau yang di sana, Yesusnya. Yesusnya, nya Bapak. Ya. Nah, yang ada di hatimu, itu Yesusku. Setiap orang yang lahir baru, sekarang ada Kristus Yesus di dalam diri Anda. Yesusku. Ya. Besar kecilnya Yesus yang ada dalam dirimu itu tergantung Anda yang mengelolanya. Semakin Anda beri ruang,
dia semakin besar. Ya. Jadi Yesus Kristus yang ada di dalam diri saya, Kristus Yesus yang ada di diri saya ini, sama yang ada di Bu Ati mungkin beda. Belum tentu saya pengajar Kristus Yesusnya lebih gede daripada dia. Belum tuh. Belum. Ya, jangan pernah meremehkan orang. Dia kan bukan pengajar. Tapi dia selalu memprioritaskan Kristus. Sedikit-dikit Yesus. Nah, sementara si pengajar ini masih mengolah dengan otaknya. Berpikir sendiri dan sebagainya. Mana yang lebih besar? Kristus Yesusnya. Nah, saudara ya, paham maksud saya ya? Nah, Paulus berkata, yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bagaimana Paulus bisa mengerti tentang dunia atau perkara-perkara yang terjadi sebelum dunia dijadikan? Nah, kok bisa? Itu pewahyuan. Bukan dia mikir, bukan. Roh Kudus yang kasih tahu. Ada begini, ada begitu. Ya, dia bukan ngarang, bukan. Dia bergantung. Sehingga dia berkata gini, kesanggupan kami dalam pelayanan adalah pekerjaan. Bukan hebatmu. Ya, tapi karena Tuhan di dalam diri Anda itu. Amin. 1 Korintus 2, 13-14. Sedikit lagi ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Perhatikan ini. Ini pengakuan daripada Paulus. Ya. Dia mengajarkan perkara-perkara yang dikaruniakan Allah. Ya. Dia mengajar bukan dengan hikmat manusia, tetapi oleh roh. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam dirinya ini, ya, hati nuraninya hidup, mau diisi oleh Roh Kudus, ya, bukan hanya ada warning dibenarkan atau tidak, bisa nyembah atau tidak, tapi lebih ke arah bagian yang ketiga, di dalam hati nurani Anda, siap untuk menerima instruksi daripada Dia. Nah, kalau kita kembangkan terus, Anda akhirnya boleh berkata seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya, untuk menutup pelajaran hari ini. 1 Korintus 2 ayat 16. 2, 3, 4. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa yang dimiliki, apa yang didapat oleh Paulus? Dia punya pikiran Kristus. Ya, punya pikiran Kristus. Jadi sekarang jangan bilang, oh aku nggak sanggup, nggak bisa. Bisa. Roh Kudus yang akan mengerjakannya di dalam diri Anda. Ya, jadi poin untuk malam hari ini yang perlu diperhatikan. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Ya, di daerah roh itu digambarkan seperti ruang Maha Kudus. Di situ ada 3 perkakas tadi. Ada Taurat. Di dalam rohmu, di dalam hati nuranimu itu, ada wilayah atau daerah bagian yang isinya membenarkan dan menyalahkan Anda. Di dalam hati nuranimu, bagian yang kedua, ada bagian atau potensi untuk Anda bisa menyembah Tuhan dengan roh. Yang ketiga, itu di bagian kerub itu ya. Di situ Tuhan akan memberikan instruksi sebagai arahan hidup. Jadi hidup itu diarahkan oleh instruksi itu loh. Kalau Anda nggak dapat instruksi, ya nggak usah jalan. Ya. Nah, dengar instruksinya.
Berapa lama imam itu ada di ruang Maha Kudus? Setahun sekali dia masuk itu. Berapa lama coba? Imam itu, imam besar yang dapat undi itu, masuk ke ruang Maha Kudus itu. Berapa lama dia ada di ruang Maha Kudus itu? Gak ada yang tahu. Ada yang setengah hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Ya, pokoknya tugasnya dia masuk. Kalau belum dapat instruksi, jangan keluar. Jadi bawa langsung. Kayak astronot. Nah, betul. Sampai kakinya dikasih kerincing. Ya. Nah, mati atau enggak ini? Nanti ada yang bagian narik-narik gini ya. Nanti kalau masih melawan gitu, oh masih hidup. Gitu. Tapi kalau ditarik, lalu ngikut gitu, waduh ini game. Gitu loh. Mungkin karena kesalahan atau apa dan sebagainya. Karena ini ruang Maha Kudus itu. Kenapa mereka harus berlama-lama di situ? Nggak boleh keluar sebelum mendapatkan instruksi. Karena nasibnya bangsa Israel mau kemana dan bagaimana, itu tergantung apa yang didengar oleh imam besar di ruang Maha Kudus itu. Ya. Nah, Musa itu nunggu. Imam yang ditugaskan di sana itu kapan keluar nih? Setelah keluar langsung diinterogasi. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa untuk bangsa ini? Nah, baru nih, ya. Dikatakan Musa mulai bikin plannya menurut apa kata Tuhan tadi itu. Kalau Tuhan mau begini, sekarang kita gini. Maksud saya gitu ya. Itu artinya kita boleh berdiskusi ya, merancang, tapi masih ada di dalam kehendak Tuhan. Temukan kehendak Tuhan lebih dahulu, bagaimana cara menjalankannya, Anda boleh lakukan dengan pikiran Anda, Bapak-bapak. Ya. Itu kalau memang harus. Ya, tapi kalau Anda mau lebih lagi, sampai apapun juga pokoknya Tuhan yang ngatur. Itu lebih baik lagi, Itu benar-benar Anda seperti orang nggak punya otak. Udah nggak mau mikir dan sebagainya. Hanya Tuhan yang perintah di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, untuk perkara-perkara seperti ini, tidaklah mudah dan gampang langsung terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita libur, nanti besok hari Senin kita akan membahas kelanjutannya. Itu disebut tingkatan perjuangan kedua. Ya, apa itu tingkatan perjuangan kedua? Apa yang perlu diperjuangkan itu? Nah, penasaran? Hadir hari Senin ya. Nanti Zoom-nya sama linknya. Ya, kita akan bahas lebih detail lagi. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.